Selamat malam. Kita coba main game pada konten kali ini. Kebetulan gue mainin FIFA 15 cuman karena em, ada laptop gue mungkin belum begitu kuat untuk yang 20 dan yang lain-lain. 2020 cuman ya udah kita pakai ini aja. Yang penting kan kontennya kita main game gitu. Dan juga kenapa gue pilih yang FIFA 15 karena menurut gue FIFA 15 ini uh, pada tahun itu ya, itu gue lagi gila banget sama sepak bola gitu. Jadi gue cukup familiar dan gue cukup uh, suka dengan tahun tersebut. Jadi gue suka banget dengan pemain-pemainnya pada saat itu. Oke. Uh, di yang di konten yang ini gue bakalan main di Liga Inggris, Barclays Premier League. Cuman nanti akan ada uh, konten-konten lainnya kayak gue main di, kita bahasnya sambil jalan aja ya, biar kita nggak terlalu lama liatin ininya. Oke. Jadi sebelum gue bahas yang tadi, gue mau bilang kalau gue bakalan custom timnya juga. Gue pakai Manchester United tapi gue custom cuma satu pemain sih, bukan custom sih sebenarnya. Gue pengen transfer aja. Gue pengen masukin Bastian Schweinsteiger ke MU karena waktu itu kan Bastian Schweinsteiger juga uh, sempat bermain di MU. Kenapa gue masukin Schweinsteiger? Karena menurut gue dia gelandang serang yang cukup uh, ofensifnya cukup bagus lah gitu. Jadi bisa memberikan pertahanan, memberikan penyerangan lebih ke untuk tim Manchester United gue ini gitu. Oke, nanti gue bahas kenapa gue pakai itu. Tadi gue bahas apa ya? Gue lupa sih. Udah ya. Oke. Tadi gue bahas apa sih? Gue lupa deh. Udahlah, lanjutin aja. Oh iya, ini tim kali ya. Gue tadi bahas tim kan ya, gue lupa. Jadi kenapa gue pakai gue main di Barclays Premier League. Jadi ini karena kan kita kejar-kejaran juara gitu. Jadi lu bisa lihat gue main dari uh, pertandingan pertama sampai pertandingan akhir gitu. Tapi nanti akan ada selingan tim-tim, seperti kan gue suka sebenarnya tim itu ada dua, gue suka Real Madrid sama MU. Jadi mungkin ada gue ketika gue lagi pakai Madrid gitu, tapi bukan hanya Madrid sama MU sih. Jadi mungkin ada tim-tim lain yang bisa gue pakai ya kalau gue lagi fun play aja, lagi seru-seruan aja gitu, bukan untuk yang kejar-kejaran juara seperti ini gitu cuy. Nanti kita bahas kenapa gue masukin Schweinsteiger. Oke, ini starting timnya ya. Untuk di Liga Inggrisnya yang gue butuhin sih sebenarnya cuma Liverpool yang saingan cukup beratnya. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Leicester waktu itu belum. Liverpool, Manchester City satu kotak. Lalu ada Spurs. Aman. Oke, sekarang udah aman ya. Udah ada yang gue maksud tadi. Kita bisa langsung masuk aja. Oh iya, sorry, belum ini gue. Oke, kita main. Kita pakai Manchester United itu kita pakai di situ aja. Oke, kita lawan pertama kita pakai City, lawan Swansea City. Kita main di Old Trafford. Oke, ini baju Swansea City nggak ada yang kuning ya. Yang kuning tuh gue suka banget tuh. Gue ada jersey-nya Swansea City yang warna kuning tuh bagus banget. Dan gue tuh dulu kalau ingat Swansea City, gue tuh ingat sama golnya satu pemain punya mereka tuh, Michi kalau nggak salah. Michi. Menurut gue itu keren aja sih yang dia golek kalau setiap selebrasi dia kan kayak gini kan kalau nggak salah gitu. Oke, kita bahas nih kenapa gue pakai timnya ini biar kita ada pembahasan. Oke, di depan gue pakai Rooney dan Van Persie. Kenapa? Rooney ya udahlah, striker keren lah dia punya stamina, dia punya tendangannya cukup akurat, jadi itu udah ya mumpuni banget untuk striker. Van Persie juga sama halnya dengan Messi, jadi kayak
Ini dua pemain yang udah ideal lah untuk pemain depan di United. Di belakangnya ada Juan Mata. Kenapa gue pakai Juan Mata di tengah? Sebenarnya dia lebih terlihat ketika dia berada di posisinya Schweinsteiger di sini. Cuman menurut gue Juan Mata itu sangat memanjakan dengan passing-passingnya ya, passing kepada striker. Jadi menurut gue ini akan sangat membantu untuk Rooney dan Van Persie gitu di depan. Lalu ada Blind dan di sayap kanannya ada Di Maria. Kenapa Di Maria? Gue bahas Di Maria dulu. Di Maria gue pakai Di Maria kenapa? Karena dia umpan matangnya tuh enak banget gitu. Jadi sangat memanjakan striker juga. Jadi dia ya enak lah gitu, dan dia punya kecepatan. Ini gue bahas bukan realitanya ya, tapi di game ini gitu. Jadi gue membahas sesuai, kan gue udah main ini udah 6 bulan, setahun lebih mungkin. Gue udah main cukup lama, jadi gue udah cukup tahu lah karakteristik dari mereka, cukup paham. Nah, Daley Blind ini kan sebenarnya basicnya dia defender ya, back kiri gitu, tapi gue taruh dia agak ke depan karena ini untuk memberikan daya redam pertahanan kita tuh lebih bagus lagi menurut gue. Jadi Daley Blind gue taruh di depan biar pertahanan di MU-nya ini lebih maju. Jadi pertahanan ini lebih dapat dari bukan hanya dari belakang tapi dari depan juga udah mulai ada yang menahan lah gitu. Dia dan Daley Blind juga menurut gue pemain yang cukup ofensifnya bagus, defensifnya juga bagus. Jadi 50-50 lah, dia ada ofensif dan defensifnya juga oke gitu loh. Jadi dari sisi defensif gue butuh dia untuk meredam, dari segi ofensif gue butuh dia untuk crossing ke depan gitu. Lalu ada Schweinsteiger gue taruh di tengah. Kenapa? Kalau ditaruh di depan banget dia menurut gue dia agak terlalu maju gitu loh, terlalu jadi striker ketiga gitu loh. Cuman gue taruh di sini biar dia bisa maju ke posisinya Juan Mata. Jadi dia bisa menjadi secara nggak langsung bisa menjadi playmaker juga gitu, bisa ngatur ritme penyerangan gitu. Dan ini dia gue tandemin untuk menggantikan Vela ini di belakang aja ya. Gue lebih suka pakai Michael Carrick di game ini. Kenapa ini Michael Carrick gue ganti untuk Schweinsteiger? Kenapa? Karena berbeda tipenya antara Schweinsteiger dengan Michael Carrick di game ini. Jadi kayak menurut gue Michael Carrick tuh dia lebih menjaga posisi, dia lebih menjaga zonanya dia dibanding untuk melakukan bantu penyerangan gitu loh. Untuk ofensifnya tuh dia dia hanya lewat posisinya dia gitu. Kalau Schweinsteiger kan dia maju ke depan, dia bantu serangan gitu kan. Oke, lanjut. Back kiri Shaw. Kenapa gue pakai Shaw? Karena kanan menurut gue Shaw ini apa ya, dari segi ofensif dan defensif ya 50-50 juga sama kayak Daley Blind. Pokoknya Rojo, Shaw sama Blind ini 50-50 lah. Jadi gue punya 3 opsi untuk mengganti mereka gitu. Gue pakai Phil Jones. Sebenarnya ada 2 pilihan antara Phil Jones dengan Smalling. Tapi di game ini tuh gue ngerasa di ini Smalling ini terlalu berat gue pakai. Larinya terlalu lambat, walaupun dari segi tackle bagus, dari segi intercept bagus gitu. Cuman ya gak ideal aja buat gue gitu. Stam ini sebenarnya pemain bikinan punya gue sendiri. Jadi gue bikin edit player sendiri. Gue suka Yap Stam. Sebenarnya sih gue nggak terlalu paham tentang dia, cuman Stam itu kan kelihatan garangnya gitu, ganasnya di tengah lapangan gitu. Jadi gue butuh kapten yang bisa vokal di tim untuk nyemangatin atau untuk mengkoreksi atau mengevaluasi teman-teman yang lain ketika buat kesalahan atau ketika mencetak gol. Itu harus gimana nih tim ini. Kalau mereka gol kan kadang-kadang kita pemain suka gue menang nih gitu, tapi mudah-mudahan Stam di sini tuh di atasnya ceritanya bisa membawa Man United lebih fokus pada pertandingan gitu. Valencia di terakhir. Oke, Valencia, kenapa gue pakai Valencia?
Gue taruh Valencia di kanan karena menurut gue memang pertama kan memang di kanan gitu. Yang kedua, dia itu punya daya untuk mengatur tempo walaupun dia di sisi kanan ya, tapi dia ngatur tempo permainan tuh lebih bisa tenang gitu, nggak seperti kayak Luke Shaw atau Daley Blind akan lebih dapat bola maju, tapi kalau Valencia dia akan lebih calm, dia akan lebih tenang dulu, lihat dulu mana masih passing kemana gitu. Dan beberapa kali waktu gue pakai United di sini itu sangat membantu gitu. Bahwa ini De Gea kiper kita nggak usah bahas lah ya, udah the best lah. Tapi tandeman untuk penggantinya ada Victor Valdes, ya udahlah. Kalau kiper gue nggak begitu paham soal kiper. Ya pokoknya dia kan jaga gawang gitu. Ini pemain-pemain yang gue taruh di sini. Ada Rojo, ada Falcao, ada Carrick, ada Herrera, ada Young, Smalling, ada Valdes gitu. Dan Young juga kadang-kadang gue ganti untuk Daley Blind. Kenapa? Karena Daley Blind menurut gue ya cukup inilah untuk lu mainin di apa namanya, gue lupa, di sisi kiri. Menurut gue itu bagus. Oke, kita main aja langsung. Kita lihat, kita main. Coba ya. Menjeber aja, bos. Kok dia nggak ini ya? Aneh sih, kok lama banget sih. Oh ini dia. Oke, kita main. Kita nggak usah lama-lama karena tadi squadnya udah gue bahas. Oke. Oh iya, gue lupa. Terus gue harusnya menggunakan Falcao. Kenapa gue pakai Falcao? Harusnya karena Falcao biasanya gue taruh di tempat Juan Mata. Karena biasanya gue butuh pemain yang apa ya, sebenarnya kayak jadi striker ketiga gitu loh. Jadi gue butuh pemain yang punya skill untuk cetak gol itu dengan sangat baik gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Luke Shaw maju ke depan. Oh iya, di video-video seperti ini gue bakalan pakai hanya akan main 2 game nggak nyampe habis karena akan waktu lama banget, karena ini waktunya 6 menit untuk main game. Satu pertandingan tuh 6 menit, jadi kira-kira 12 menit mungkin sama gue ngoceh 30 menit 40 menit lah ya. Kalau lu mau nonton sampai habis silakan, kalau enggak juga ya udah. Ini kan hanya untuk fun, untuk seru-seruan kita aja cuy. Aduh, kita kalah bobolan cuy. Aduh, nggak apa-apa. Belum panas. Kalau orang bilang belum panas. Ayo. Tuh, Juan Mata mesti gue ganti nggak ya? Gue butuh Falcao nih. Ya udahlah. Nah, nih lihat kan, Schweinsteiger dia lebih maju ke depan. Nanti lu lihat di pertandingan kedua gue akan pakai Michael Carrick. Kita lihat Michael Carrick mainnya seperti apa. Kita lihat. Ini yang gue tahu ya. Dan Michael Carrick tuh gue liatin tuh dia lebih menjaga zona, dia lebih apa namanya, orang bilang lebih mengatur tempo permainannya seperti ini gitu. Dia bukan seperti ini itu mah playmaker. Maksud gue dia lebih ngatur cepat, tinggi, rendahnya. Aduh, permainan gitu. Dan Schweinsteiger tuh walaupun tuh dia maju ke depan kan, nih lihat, set, tapi dia tuh cepat baliknya gitu loh. Emang majunya nggak jauh-jauh amat sih. Ayo kita seru, ayo. Aduh. Oh iya, di kalau video-video kayak gini gue juga bukan cuman gue main game doang sih sebenarnya, tapi gue juga bahas yang lain kadang-kadang. Jadi
sebenarnya ini kayak wadah kita cerita, kita ngobrol gitu. Tapi kalau kalian mau cerita atau apa mungkin ya lewat komen aja gitu, kita ngobrolin apa kayak gitu. Kan gue suka fotografi ya, fotografer. kita kita bahas fotografi aja gitu. Kalau ada yang suka fotografi boleh kontak gue, kita ngobrol tentang fotografi, kita cerita kayak apa, pengalaman motret, pengalaman apa, seru lah gitu aja. Kita pengalaman kita aja. Gue takutnya kalau suara gue nggak maju banget begini, suara gue nggak kerekam. Gue waktu itu pernah tuh, sebenarnya ini udah video kedua nih, gue tuh sampai kesel gitu. Aduh, suaranya kecil banget lagi, gak kedengeran suara gue. Nanti mungkin kalau kita udah ada bukan mic ya, apa sih ya, mikrofon untuk dengerin ini mungkin bisa. Oke. Kan jadi suara juga lebih enak, gue lebih depan, jadi gue nggak maju begini. Glory Man United, Glory Man United, Manchester United, Schweinsteiger. Aduh, no, nih iya juga, gue juga lupa nih ngomong. Video gue tuh stick gue tuh udah agak rusak, jadi kayak suka mencet sendiri gitu. Aduh, jatuh. Waduh, jatuh dianya. Itu nggak kayak pelanggaran sih, ntar maksudnya ngasih tanda men. Mungkin nanti kalau gue bisa download, kalau lu pada suka gue main game begini, gue bikin ini ya, game apa tuh namanya, main GTA. Jadi gue bakalan main game yang gue suka aja. Semua orang juga mungkin gitu kali ya, main game yang dia suka aja. Jadi maksudnya gue nggak akan main yang kayak game-game berat gitu, kayak Just Cause 2 gitu-gitu nggak. Karena ya paling GTA juga, GTA San Andreas paling. kita GTA San Andreas tuh gue nggak pernah main sampai tamatin, tapi gue ngopi punya temen gue, jadi udah tamat sendiri. Jadi gue gak, karena gue suka main GTA tuh karena free world-nya itu loh, kayak dunianya tuh terlalu bebas gitu loh. Jadi kayak lo bisa ngebunuh orang, lo bisa nyuri mobil orang, gitu lah main GTA. Seru, bagus sih, seru banget. Nggak ada game yang bisa gantiin San Andreas. Aduh, nggak gol lagi. Ayo Di Maria, ayo ke depan. Aduh, nyaris banget konversi. Aduh, gila. Lagi. Kita cari lagi. Aduh, kalau nggak kena kaki pemainnya gol tuh. Kalau nggak keblok tuh gol tuh. Ayo, aduh, nyaris. Ayo kita main di kandang men. Terus kita kalah sama Swansea sih. Kita kandang lagi di hadapan publik sendiri. Ayo kita bisa menang, kita pasti bisa. Itu Marcos Rojo udah pemanasan aja tuh. Kita mainin kayak atau mainin nggak? Tapi kita lihat dulu. Kayaknya Luxor dari tadi belum lari banget deh. Kayaknya tenaganya masih banyak. Udah. Ayo. Aduh, 2 kali men.
2 kali cuy. Ayo. Ayo, jangan mata. Aduh. What? Aduh. Tiang cuy. Tiang dong. Apa-apa. Lanjut. Aduh. Kejar. Lock show. Ayo. Nah, lock show maju lock show. Ayo lock show. Bisa ke depan. Bagus sekali. Ayo Sansager tuh. Aduh, cakep. Oh iya, kalau nanti lu mau lihat gue lagi main ini atau bukan, atau gue lagi pakai tim apa, lu lihat aja di baju guanya. Kalau baju gue pakai MU yang ini, bukan yang ini aja sih, maksudnya kalau gue pakai baju MU berarti gue lagi mainnya di Barclays Premier League, Liga Inggris, atau pokoknya lagi pakai MU lah. Tapi kalau aduh nyaris, kalau lagi pakai Madrid berarti bukan, itu bukan per Madrid gua. Berarti gue lagi pakai Madrid gitu. Kalau tergantung bajunya aja, lu lihat aja kalau lu mau cek, karena kan siapa tahu yang nonton ini bukan penggemar MU aja gitu kan, jadi gue fleksibel lah, bisa pakai tim-tim yang lain juga gitu, gue nggak yang MU aja gitu. Gitu dong, gue bisa pakai Arsenal, gue bisa pakai Liverpool, pakai Newcastle, gue bisa pakai Sunderland, nggak tahu dah, banyak deh, bisa gue pakai Barca bahkan gitu kan, gitu. Atau pakai negara gitu. Kalau pakai negara mungkin gue bisa pakai untuk main World Cup gitu mungkin, tapi kayaknya sini nggak ada World Cup deh. Kalau nggak ada ya udah, berarti kita pakainya simulasi aja, bukan simulasi sih, cuma kayak ya pokoknya ada pialanya aja gitu. Kita pakai yang jagoan-jagoannya tuh. Gue sih kayak misalkan Argentina kan 2014 kan setahun sebelumnya kan World Cup kan, kita pakai Argentina kali ya, Argentina atau Jerman gitu. Aduh jual mata dari tadi kena tiang mulu dah gitu. Ya bahas soal ini nih, apa namanya, aduh gue lupa tadi gue bilang apa, World Cup. Gue lupa banget sih. World Cup, kita ngomongin World Cup. Kalau kita ngomongin World Cup sebenarnya waktu 2014 itu ya, gue tuh sebenarnya Jerman dan Argentina itu kesukaan gue ya. Pas 2010 gue suka banget sama Argentina karena ada Messi. Gue suka Jerman nggak tahu karena gue ngeliat ininya sih, Michael Ballack. Dulu gue punya bajunya jadi gue suka aja gitu. Nah, menang kita apa 1 poin. Michael Ballack. Sebenarnya gue tuh lebih mengharap kalau Argentina yang menang. Kenapa? Bukan karena gue nggak suka, bukan karena pemain Jerman pada saat itu kurang bagus, bahkan pemain Jerman gue lebih banyak gue suka. Ada Jerome Boateng, gue suka Bayern Munchen juga, cukup suka juga dengan Bayern Munchen. Gue ada Boateng, ada Bastian Schweinsteiger di sini, ada Toni Kroos pemain Real Madrid, itu pindah belum ya, gue lupa. Ada Arjen Robben mah di Munchen bukan, ada Klose, ada Mario Götze, walaupun Götze biasanya. Sebenarnya gue lebih mengunggulkan Jerman pada awal, tapi gue lebih mengharap kalau Argentina waktu itu yang menang. Kenapa? Karena
menurut gue Messi kan salah satu yang terbaik gitu loh. Jadi setidaknya Messi, gue kan ibaratnya gue nonton di eranya Messi gitu, Messi Ronaldo gitu kan. Setidaknya dari dua pemain terbaik ini ada yang memenangkan piala dunia gitu. Jadi gue mengharap Messi tuh waktu itu menang, tapi kayak wah ya udahlah, memang takdirnya udah kalah gitu. Dan walaupun waktu itu gue sebenarnya gue lebih suka Ronaldo daripada Messi ya, tapi ya kenapa lo harus benci Messi kalau lu suka Ronaldo? Karena suka kebagi dua gitu ya. Kalau lu suka Ronaldo berarti lu gak suka Messi, padahal sebenarnya kan gak harus gitu. Kalau lu suka Ronaldo ya kenapa lu gak suka Messi juga gitu. Kenapa lu harus tidak suka Messi gitu? Lu kan bisa suka dua-duanya, karena memang dua-duanya juga punya relasi yang cukup baik, punya hubungan personal yang cukup baik. Jadi menurut gue sebenarnya persaingan mereka tuh hanya di media aja sih, media aja yang berlebihan. Bukan berlebihan, mungkin media aja memberitakan kalau mereka tuh saingan gitu. Tapi kalau buat gue secara pribadi gue suka dua-duanya sih gitu. Dan ya gue berharap kan mereka yang terbaik gitu ya. Ya berharaplah salah satu ada yang memenangkan piala sangat bergengsi, bukan bergengsi lagi, sangat bergengsi itu Messi. Aduh, kalau Messi menang tuh waktu itu dia bakalan jadi yang terbaik gitu. Memang kayak udah valid gitu loh, udah valid banget dia bakalan jadi yang terbaik, karena Liga Champion dia udah menang, dia udah bawa Barca udah menang, udah champion, Liga Champion juga udah berapa kali menang, pokoknya dia udah pernah menang lah gitu. Cuman pas Piala Dunia jadi kalah gitu. Tapi jadi seimbang lah persaingan dia sama Ronaldo, jadi masih seru lah. Karena orang kan kalau misalkan Messi menang ya orang nggak perlu bertanya-tanya lagi siapa yang terhebat gitu, cukup bilang ya Messi udah menang Piala Dunia, ya siapa, Ronaldo nggak menang gitu kan. Tapi karena Messi nggak menang jadi masih seru buat dibahas siapa yang masih bisa menang, siapa yang lebih baik gitu, siapa yang lebih terbaik gitu. Basically padahal dua-duanya terbaik sih. Dan yang gue sayangkan adalah ketika Messi kalah di Piala Dunia ya, gue agak menyayangkan ketika dia kalah. Gue melihat performa dia masih Messi, tapi semangatnya tuh dia sedang ibaratnya lagi terpuruk. Jadi banyak gelar yang sebenarnya dia bisa menangkan jika dia menang Piala Dunia. Menurut gue ya, menang karena dia naik semangatnya naik karena dia udah menang Piala Dunia, dia menjadi pemain terbaik dan dia bukan bisa dapat medali dan lain-lain tuh, dan penghargaan lebih banyak lagi dibanding ketika dia kalah. Kalau dia kalah ketahuan banget, kayak yang dia mau pensiun aja tuh gue juga aduh sayang banget nih sih masuk pensiun gitu. Kayak aduh jangan sekarang dong gitu. Pensiunnya bukan pensiun gantung bola dari bola ya, pensiun dari timnas Argentina. Kayak aduh sayang banget Argentina kehilangan putra emasnya gitu loh di sepak bola. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak sayang banget Messi, harusnya dia bisa banyak penghargaan lagi, kayak baik tim maupun individual ya gitu. Cuman sayangnya dia waktu itu terpuruk dan gue sih ngerasa kayaknya dia itu mempengaruhi mentalnya gitu. Jadi dia agak, ya namanya pemain gitu ya wajar sih menurut gue juga, orang juga akan mengalami hal yang sama gitu loh. Kayak ketika dia gagal, dia pengen, ekspektasinya terlalu tinggi untuk menang, dia udah berharap, tapi ketika gagal itu kan sangat sedih, dan itu wajar, itu manusiawi. Tapi kalau andalkan dia menang, itu akan menjadi, udah nggak akan ada perdebatan lagi mungkin siapa yang terbaik.
antara Messi dan Ronaldo menurut gua pribadi. Asik, kalau pribadi, private, personal. Aduh. Oke. Ayo Phil Jones. Oke, Schweinsteiger. Cuman Schweinsteiger tuh cepet capek ya. Sayangnya tuh Schweinsteiger tuh cepet capek. Gitu kurang. Aduh. Kita match kedua. Jadi kan gue bilang kita akan main hanya 2 match. Selebihnya nanti akan di video-video selanjutnya, atau gue tulisnya apa ya? Episode atau chapter atau pertanding. Oh gini aja, gue akan tulis judulnya di depan itu apa, saat Barclays Premier League, Liga Inggris, Barclays Premier League FIFA 15, match 1 dan 2 gitu, match 1 and 2 and second gitu kan. Terus nanti akan ada match yang ketiga, keempat, kelima, keenam gitu aja. Jadi itu akan lebih memudahkan gitu. Tapi nanti kalau nggak ada game, bukan Barclays Premier League atau main yang lain, gue akan tulis misalnya fun play FIFA 15 gitu. Nggak ada caption kali ya di bawahnya, jadi gue juga bingung mau kasih caption apaan. Oke, kita lawan Sunderland. Kita ganti si siapa tuh namanya, ini ke Michael Carrick. Kita ganti Michael Carrick, dan Juan Mata kita ganti Falcao. Kenapa gue butuh daya serang? Kenapa? Karena tadi kita ketinggalan cukup jauh, men. Sayang, kayak kebobolan satu tuh ini. Ya gue juga lupa lihat ini tadi, table. Bisa nggak ya lihat table? Nah, kita kalau bisa lihat table, gue lihat table dulu ya. Kita di peringkat berapa? Dan siapa yang peringkat pertama, dan siapa yang harus kita kalahkan di peringkat pertama itu, nanti kita lihat. Kalau fun play, nanti kalau nanti kita fun play, gue main fun play, gue mungkin ajak temen atau gue sendiri gitu ya, duduk sebelah aja kita main gitu, seru-seruan aja. Kita lihat dulu table lah, ada nggak di sini? Nggak ada cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Gue lupa ngasih tahu table. Sudahlah, apa-apa. Nanti kita lihat. Michael Carrick santai kan, dia nggak begitu maju tuh. Bahkan Falcao lebih di depan, lebih di belakang daripada dia. Falcao gue tengah-tengah biar bisa tendangan jauhnya gue butuh, man. Oke. Rooney, nah ini nih Rooney nih, daya tendangannya tuh mantap banget Rooney. Oke, Falcao dapat bagus. Oke, tarik belakang dulu santai. Di Maria bagus, Angel Di Maria. Nah, oke, Michael Carrick di depan bagus. Aduh, man, ya udahlah. Kita maklumin dia bukan striker, man. Dia bukan Rooney, dia bukan Falcao. Wajar. Itu sangat wajar. Padahal itu pembelaan atas diri gue aja sih, kalau gue bikin kesalahan. Kan Valencia dia bisa ngatur tempo kan. Ini kenapa dibuka ya? Enggak, bukan buka ya, emang ngoper lapang gitu. Oh iya, ini kan tanggal 22, tapi jam 22 pagi sih sebenarnya. Jadi gue ngomong kemarin sih. Jadi kemarin itu tanggal 20 apa tanggal 21, gue lupa deh. MU itu habis main melawan Leeds City dan menang besar, cukup besar. Berapa ya skornya kemarin tuh? 6-1 apa 5-1, coba gue cek ya. Kita coba cek. Oke, nanti dulu deh, kita main dulu. Kalau salah 6-1.
Iya, 0-1. Cukup lumayan menang besar. Geli ngecek HP men. Sorry ya, mata gue kemana. Aduh. Ayo depan. Aduh. Itu dia kenapa cuy? Kok pelanggaran sih, gue nggak padahal dia nggak bikin apa-apa loh. Sian banget sih. Itu aneh loh. Sumpah itu aneh. Nah, Jones tendang langsung. Dan kenapa gue pakai Daily Blind di kiri itu untuk kita udah dibahas belum? Untuk meredam kan. Lalu kedua adalah karena Daily Blind itu bukan tipikal pemain yang bisa melakukan penusukan ke dalam jantung pertahanan. Ini gue ngomong secara game ya, bukan secara realita, tapi secara game begitu. Gue melihat seperti itu. Dia bukan pemain yang bisa nusuk ke dalam jantung pertahanan gitu. Cuman jadi tapi dia crossingnya cukup bagus, jadi gue pakai dia, manfaatinnya untuk umpan panjang, umpan silang gitu. Rodwell kayaknya banyak juga yang punya masalah dengan suara ini ya, apa suara cara merekam game gini ya, kayak gini. Setahu gue kayak banyak yang nggak kerekam, tiba-tiba udah lama-lama ngomong nggak kerekam, itu emosi sih. Gue kemarin aja sebenarnya udah bikin video ini udah beberapa kali, cuman sekali sih, tapi sebel aja. Gue udah ngomong 1 jam men, gue udah ngomong 1 jam kehapus, bukan kehapus sih, tapi kayak suaranya hilang, nggak ada, gambarnya jelek, tiba-tiba apa settingan gambarnya nggak bagus. Aduh sebel banget gue. Aduh, Blin tuh salah satu pemain yang ini ya, yang turunan turunan dari anak ayah. Gue nggak tahu anaknya. Kalau anaknya kan yang gue tahu Maldini tuh. Ya Maldini. Kalau Maldini kan dari ayahnya Maldini, dari kakeknya, bapaknya, sampai anaknya juga main di AC Milan kan. Tapi kalau Daily Blind tuh apa bapak sama anak aja ya? Kayaknya cucunya enggak deh. Nah, kalau nggak salah nama bapaknya Daily Blind tuh Danny Blind ya. Mungkin dia lebih tahu. Aduh. Nyaris sekali Bung. Ya nyaris karena memang depan gawang. Penalti dong itu. Kenapa nggak penalti? Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Nah ayo, nah gitu dong. Pas pokoknya tuh pas bagus. Pas lagi memang dibutuhkan. Kalau enggak tuh epic, ngeselin banget. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba nendang nggak jelas. Tapi tadi belum begitu signifikan. Apalah ya, nggak terlalu signifikan, nendang bulat gitu loh, nendang jauh nggak jelas. Aduh, sayang banget. Dan game ginian tuh teknologinya tuh pesat juga ya, kayak dulu kan gue terakhir main kayak ginian tuh di PS2. Gue nggak sempat main di PS3 dan teman-teman PS4 gitu karena udah keburu males main game gitu.
Cuman kan main bola karena gue emang hobi main bola gitu loh, jadi gue sampai sekarang masih main gitu. Nah, teknologinya tuh ternyata cukup signifikan ya berubahnya gitu. Kayak dulu kan kalau di PS2 lo inget gak sih kayak apa itu PES doang ya, PES atau Winning Eleven gitu. Kayak kalau Luke Shaw nih misalnya dia pakai kaki kiri ya kaki kiri gitu, kontrolnya kaki kiri, nggak ada kaki kanan tuh. Kayak gini kan ada kaki kanan tuh, ada variasinya lah, dan lebih realistis gitu, untuk gerakannya lebih dibikin nyata gitu kan. Beda sama yang dulu gitu. Kalau dulu kan ya udah main bola aja gitu, yang penting bisa bawa bola gitu kan. Cuman sampai sekarang pun yang 2020 pun itu agak gila sih menurut gue. Kayak dia tuh sampai helai rambut aja tuh bisa gerak sampai goyang gitu gitu, itu luar biasa menurut gue. Itu bikin tambah nilai estetiknya tuh lebih wow, lebih mantap. Gol gitu dong Rooney. Wayne Rooney, jersey pertama yang gue punya tuh jersinya Wayne Rooney. Walaupun sebenarnya namanya Vidi, cuman nomor 10 Rooney. Yang jadi bokap gue bawain baju bola waktu itu kan, Eh, dua nomor 10 nya ada dua, itu Madrid sama MU ya. Itu kenapa gue suka Madrid dan MU ya itu karena awal punya baju bola ya itu dua. Pertama kali punya baju bola seneng banget, bagus, kayak beda banget gitu bahan baju bola tuh sama baju-baju biasa gitu. Kayak senengan aja sendiri gue. Yang baju Madrid tuh karena gue lebih condong ke Madrid, lebih suka ke Madrid waktu itu, jadi gue lebih sering pakai baju Madrid kemana-mana. Itu sampai gue pakai kondangan, arisan, kondangan sih enggak sih, arisan keluarga gitu-gitu gue pakai tuh. Sampai namanya sekarang udah mulai pudar dan rusak. Tulisan sponsor Blueinnya aja udah begitu, udah pudar nggak jelas. Yaitu tahun 2013 sudah sampai sekarang 2020 mungkin udah 7 tahun kali ya. Udah 7 tahun kurang, tapi tahun lebih mungkin. Bajunya masih listnya tuh warna biru sebelum dia menang Liga Champion. Itu match terbaik tuh yang Liga Champion melawan 2013 atau 2014 gue lupa. Yang dia lawan ATM, aduh parah, itu keren banget. Itu gila sih, yang Sergio Ramos cetak gol di menit ke 93. Itu epic sih, itu keren sih. Beli baju buat apa, gue udah Madrid kalah nih, aduh kalah nih sama gara-gara Diego Godin cetak 1 gol kan. Di menit 93 Ramos jadi penyelamat, jadi tambahan waktu. Akhirnya Gareth Bale golin, akhirnya Marcelo golin. Itu epic sih. Itu tuh seru banget sih menurut gue. Itu pertandingan menurut gue paling gak bisa dilupain lah. Dan ada satu hal unik sih sebenarnya, tapi ini kejadian unik pribadi sih. Menurut gue unik aja. Kenapa? Karena jadi pada tahun yang 2013 itu Madrid kan ngeluarin jersey yang baju bola yang jerseynya itu sebelumnya kan listnya tuh warna biru yang kayak gini. Warna biru ada di lemari gue, tapi gue nggak bisa tunjukin. Warna biru. Lalu kan dia ganti tuh, ada yang warna orange yang 2013 itulah, ya lu bisa searching sendiri lah kayak mana gitu kan. Nah, gue tuh tiba-tiba tuh suka banget sama baju itu, akhirnya gue beli kan. Terus gue minta kasih nama lah. Dan gue nggak tahu kenapa itu awal musim ya, belum masuk Liga Champion juga. Bukan masuk Liga Champion, maksudnya
belum tahu juga kalau Madrid bakalan menang Liga Champions gitu. Bahkan gue pikir kayak Madrid gak akan menang nih tahun ini untuk Liga Champions gitu, cuman ternyata menang. Ternyata pas awal musim itu baru keluar itu baju kan gue beli, gue punya, gue kasih nama dan angkanya, aduh itu baju udah nggak tahu kemana sih, gue lupa udah ya, entar gue lupa gue taruh mana itu baju, tahu harusnya masih ada sih. Gue pakai baju itu, gue kasih nama itu baju itu, namanya nama gue Vidi, tapi nomor angkanya tuh nomor 93, dan itu kan kayak sebenarnya kayak kunci jawaban kalau Madrid bakalan menang karena di menit 93 itu. Dan itu menurut gue spesial banget ya sebenarnya waktu itu. Cuman baju itu gue lupa gue taruh mana sih, aduh sayang banget. Sampai gue suka baju nomor 93 tuh gue pakein di baju ininya Bayern Munchen gue. Gue kasih liat ya, itu aja deh, kita main aja deh. Gue mau kasih liat tuh, langsung aja ambil lah, karena dia agak tumpuk gitu di dalam, takutnya nggak cukup waktu, lamaan lu ngeliatnya. Ntar aja ya, lain waktu gue ceritain deh. Pokoknya 93 gue nggak ngerti kenapa gue tiba-tiba kepikir 93 bagus nih gitu. Tapi nggak tahu kenapa, pokoknya gue suka aja angka 93. Tiba-tiba gue bilang 93 aja mas, bang pakein angkanya 93 aja nama gue, karena gue pikir kan 93 bukan nama pemain siapa kan, nama kosongan ibaratnya. Kalaupun ada pemain akademi atau pemain cadangan gitu. Nah gue liat kayak wah 93 bagus nih. Ternyata itu sebuah kode kalau Madrid akan juara lewat jalur situ, jalur angka 93, kan angka 93 sih, angka K93. Kadang-kadang kita suka, pernah gak sih lu kayak dikasih tanda dari awal kita mau kalau takdir sesuatu tuh suka dikasih tanda dulu awalnya, tapi kita nggak nyadar, kita nggak tahu kalau itu sebuah tanda, cuman ya lucu aja gitu loh. Kadang-kadang suka kejadian kayak gitu-gitu. Gue sering sih kayak gitu kadang-kadang, tapi gue nggak tahu sih itu cuma tanda apa kebetulan aja, kebetulan. Dan gue kait-kaitkan, kadang-kadang kita manusia suka mengait-kaitkan sesuatu sih, aneh. Duh, mana sih anjir? Ayo, Epstein. Falcao. Nah, Van Persie juga sepatunya. Aduh, gila itu tackle itu berbahaya itu. Oh, gue sih jadi wasit ya. Sit, merah sit. Kuning. Ya udahlah. Harusnya merah itu. Kalau nggak merah kuning, kalau nggak hijau. Apaan sih? Habis. Kenapa mesti kena tiang sih? Gak usah ada tiang deh, aneh banget. Gak ada tiang, lu main bola gak ada tiang, aneh banget. Kayak main di itu dah, kayak zaman dulu tuh main pakai tiang. Tiangnya bukan tiang besi, kayak tiang apa namanya, sendal. Itu seru banget sih main bola kayak gitu. Dulu tuh gue main kayak gitu sampai kaki gue kapalan, sampai gue ke sekolah jalannya pinjang-pinjang. Sampai tanya makanya orang suka, kaki lu kenapa? Kapalan, aneh banget. Kapalan jalannya pincang, emang sakit banget. Tapi kayak sebenarnya kan kapalan kayak kulit lu sobek gak sih, kulit luar ya, bukan kulit dalam. Ayo Rooney, Di Maria dong. Konversi tenaganya nggak habis nih,
kita ganti kali ya, pada kebobolan. Michael Carrick. Ayo depan. Ayo Blin. Aduh jatuh cuy, kok jatuh sih. Blin mintanya doang nih, nggak ini. Dari cuy, gue ngomongnya udah nggak begitu seru nih, karena kenapa? Karena tadi sebenarnya gue udah main, cuman karena gagal, videonya kecil banget, gue jadi udah bingung mau ngomong apa. Ya udahlah, kita ngobrol santai-santai gini aja. Di video selanjutnya gue bakalan santai-santai gini aja, kita ngobrol ngomongin apa kek, ngomongin game ini. Ayo Blin. Aduh, dapat lagi cuy, pegang belakang gue udah main sejam, pegal juga. Boleh kita menang lah. Ayo pesan. Nyaris banget. Aduh, yes, tenang. Nanti kita lihat klasemennya, peringkatnya di mana nih kita lihat peringkat kita di mana. Aduh, kita lihat ini bakalan seru sih. Kita lihat Aston Villa. Oke, kita ada peringkat pertama. Oke, nggak apa-apa. Kita udah cetak, berarti udah cetak 3 gol ya. Oke. Berarti di kedua ada Chelsea, si setan biru, ada West Brom, ada Newcastle United, ada Everton. Padahal sebenarnya gue lebih mengharapkan kalau yang di klasemen 5 besar ini adalah Liverpool, Arsenal, Spurs, Manchester City, satu kota. Apalagi ya, udah sih. Nah itulah pokoknya mereka itu, sama gue satu ya, benar gue klasemen pertama gitu kan. Tapi gue harapin itu, karena biar walaupun ada Everton sih di sini, cuman biar persaingannya lebih asik aja gitu. Oke, begitu aja kita di video yang pertama ini. Nanti kita gabung, kita lanjut ke game atau ke pertandingan selanjutnya, itu pertandingan ketiga dan keempat gitu. Karena ini kan pertama dan kedua, kita akan lanjut ke game ketiga dan keempat. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tunggu aja update-annya. Oke, selamat malam. Asik, selamat malam. Oke, bye, dadah.